milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, kebetulan saya bikin kontennya di satu waktu dan masih berkaitan dengan video sebelumnya. Kali ini pembahasan yang ingin saya sampaikan tentang gelombang otak dan bahayanya berkata negatif. Sebenarnya kita sadar nggak sih dengan apa yang kita pikirkan gitu, dan apa isi pikiran kita, gelombang apa yang kita pancarkan, frekuensi seperti apa yang kita keluarkan. Mungkin ilmu ini nggak pernah kita bahas di sekolah atau pelajaran mata kuliah manapun, karena ilmu ini saya pelajari juga otodidak ya, tentang alam bawah sadar, tentang frekuensi, tentang ruang, dan itu semua ada keterkaitannya dengan NLP juga ada. By the way, NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Bagaimana kita memprogram otak dengan bahasa. Untuk itu, stay tune terus di channel ini. Selengkapnya akan saya ulas. Oke, yang pertama, gelombang otak yang bernama beta. Gelombang otak ini seringkali ketika kita lagi berpikir serius atau kita sedang kritis gitu, dimana pikiran sadar kita bekerja dan logika kita aktif saat itu, dan otak kiri kita cenderung lebih tinggi daripada otak kanan. Dan gelombang beta ini seringkali ketika memang kita sedang bekerja, sedang berpikir ekstra itu. Next, gelombang alfa. Apa sih gelombang alfa itu? Dan bagi teman yang belum tahu, silahkan dengerin terus. Gelombang alfa ini adalah gelombang otak yang kita pancarkan ketika kita sedang rileks gitu loh. Jadi pancaran gelombang di otak kita akan seperti itu. Gelombang alfa ini ketika kita rileks, seperti halnya kita mendengar musik, kita santai, kita membaca buku, atau kita menulis. Jadi gelombang yang bekerja adalah gelombang alfa ini. Dan seringkali anak-anak yang usianya 5 tahun, 7 tahun yang cepat nangkap ya dengan pelajaran, dengan ilmu apa yang kita sampaikan, karena mereka berada di gelombang otak alfa ini. Jadi sangat bagus gitu loh ketika kita menerima informasi, ketika gelombang otak kita yang kita pancarkan adalah gelombang alfa. Dan nama alat pengukur gelombang otak ini adalah elektroencephalogram. Jadi memang para ahli atau orang yang menganalisis seputar brain, seputar kinerja otak, gelombang otak, mengukurnya dengan alat ini. Dan ada lagi yang namanya gelombang theta. Gelombang theta ini bekerja ketika kita ingin tidur, di mana fisik kita sudah mulai merasa lelah atau ingin segera istirahat gitu. Ibarat lampu merah ya, mungkin lampu kuning ibaratnya. Atau ketika kita merasa kita dalam keadaan hampir-hampir tidur. Biasanya gelombang theta ini akan menghubungkan kita ke alam bawah sadar. Jadi di gelombang ini kita sangat harus hati-hati memilah kata-kata, memikirkan sesuatu, karena memang saat itu sedang memprogram alam bawah sadar kita gitu. Jika kita memikirkan hal negatif, seringkali pasti kita terbawa ke dalam mimpi, karena saat itu alam bawah sadar kita dan gelombang ini sedang aktifnya, sedang bekerja, sedang terbuka lebarnya gitu loh. Jadi apapun akan diterima masuk, baik itu yang positif atau negatif. Makanya saat gelombang otak kita dalam keadaan theta, kita harus rileks, santai, dan tidak memikirkan hal yang berat gitu loh. Jadi ada yang keempat ini, gelombang delta namanya. Gelombang delta ini adalah gelombang otak ketika kita benar-benar tidur dalam kualitas tidur yang sangat-sangat baik. Karena seringkali orang yang mungkin tidurnya cuma beberapa menit, tapi rileksnya atau efeknya setelah dia bangun tidur akan sangat luar biasa. Karena di saat itu gelombang delta ini bekerja. Nah, gelombang delta itu seperti apa? Yang mengeluarkan semua yang tidak bermanfaat, memperbaiki sel-selnya, dan memperbaiki sistem tubuh ketika gelombang delta ini. Oke, lalu apa efeknya kita berkata negatif gitu loh? Setelah teman-teman pahami gelombang kerja otak kita, bagaimana otak kita ini nggak cuma kita pakai untuk berpikir doang gitu loh, melainkan kita harus pahami dulu ilmu otak ini seperti apa. Karena otak ini adalah mesin penggerak tubuh kita. Dengan adanya otak ini, kita bisa melakukan banyak hal, banyak aktivitas kita dengan kendali kita. Untuk itu otak kita ini harus kita pahami dulu. Dan NLP atau Neuro Linguistic Programming merupakan
bersamaan ya dengan yang ingin saya bahas, dimana kita memang harus men-setting kata-kata gitu. Kita memang harus memilah-milah kata yang ingin kita keluarkan kepada orang lain, atau kata yang kita keluarkan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita berucap hidup saya sial, itu bahaya banget loh. Jadi jangan pernah mengumpat diri sendiri dengan kata-kata negatif. Saya sendiri juga belajar gitu loh, dan itu tidak mudah. Misalnya kita sedang sakit, kan bisa saja kita mengeluh, aduh sakit gitu. Justru sakit itu akan kembali lebih sakit, dan kita nggak bisa bohong juga bilang itu enak gitu. Tapi kita harus memilih kata-kata yang tepat. Ya contohnya kita pilih kata-kata aduh tidak nyaman gitu, tidak nyaman. Jadi kata yang direspon otak adalah kata nyaman. Nah, jadi gelombang theta atau alam bawah sadar kita ini nggak paham yang namanya kata negatif atau positif. Dia hanya menerima kata-kata apapun yang kita masukkan, apapun yang kita program di dalam pikiran kita. Jadi berhati-hatilah mengatakan sesuatu terhadap apapun, karena benar, alam semesta ini benar-benar hidup gitu loh. Kita hidup di dunia yang banyak dunia lainnya yang belum kita kuasai, belum kita pahami, termasuk alam frekuensi atau alam vibrasi, dimana kita antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan gitu loh, itu saling terhubung. Dan semesta ini bekerja seperti apa yang kita ucapkan. Seringkali kita memikirkan hal yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi untuk pikiran dan kata-kata kita harus sangat-sangat memilahnya gitu. Dan ini juga berkaitan jika kita sering mendengar hal-hal negatif. Makanya saya ya sangat selektif memilih lingkungan, pergaulan, dan sangat hati-hati mengisi otak, hati, dan pikiran saya dengan yang positif. Karena kita harus mempunyai kontrol sistem, dimana kita nggak sembarangan aja gitu. Kita harus mempunyai yang namanya batasan-batasan tertentu yang menuntut diri kita, ini bisa saya lakukan dan ini tidak ingin saya lakukan gitu. Jadi mungkin kita harus bergaul dengan banyak orang, tapi kita harus memilah siapa yang tepat mengisi otak kita. Karena interaksi kita dengan yang lainnya itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi teman-teman harus latihan ini nih, kata-kata memprogram otak, dimana jika kita terlatih untuk ini akan lebih memudahkan kita dalam menjalani apapun. Insya Allah teman-teman bisa, saya pun sedang belajar. Dan untuk itu misalnya nih kata-kata sulit diganti dengan kata-kata kurang bisa gitu. Jadi yang direspon otak kita akan bisa. Kalau kita sudah memblok duluan, sulit, buntu, tidak mudah, atau hal-hal yang membuat pikiran kita itu tidak mau bekerja sama sekali, sudahlah saya nggak bisa, itu nggak baik gitu. Jadi jangan pernah mengumpat kepada kehidupan kita, kepada diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan sesuatu dengan kata-kata negatif, karena itu akan berbalik berkali-kali lipat dengan diri kita. Ya mungkin di konten selanjutnya saya akan bahas tentang LOA, tentang apa itu LOP juga, Law of Projection ya, dari Ustadz Nasrullah. Terus ada NLP juga yang baru-baru ini saya kenal. Dan ternyata ilmu tentang pemahaman dunia atau alam semesta ini sangat banyak sekali. Jadi teman-teman sangat beruntung mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi teman-teman. Dan selalu berkata positif, berkata yang baik, berpikir yang baik, karena itu dampaknya luar biasa untuk kehidupan kita. Oke, semoga kita terbiasa menjadi pribadi yang positif dan selalu bersyukur, tetap semangat. See you next time. Sekian dari saya Via, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.